Misalnya kita kecelakaan, ada juga yang menyampaikan aman, nggak apa-apa gitu, dan lain-lain. Biasanya baru mereka sadar dan akhirnya dibawa ke rumah sakit tuh biasanya kenapa dok? Karena biasanya kencing darah. Selain kencing berdarah ada lagi nggak dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, ketemu lagi di Dokter Talk edisi SMA Bedah di RSUD Dr. Haji Muh Ansari Saleh Banjarmasin. Dan hari ini kita bakal bahas tentang trauma ginjal ureter bareng Dr. David Ralph Linhart Ringo SPU. Halo dok, apa kabar? Ya, baik. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang trauma ginjal nih. Buat Sobat Sehat pastinya pengen tahu gitu spesifik apa sih gitu sebenarnya trauma ginjal ureter ini. Mungkin dari trauma ginjalnya dulu, apa sih sebenarnya penjelasan spesifik atau umumnya lah gitu. Oh ya, baik Mbak. Jadi kalau trauma ginjal ini secara umum sih adalah keadaan cedera pada ginjal yang disebabkan oleh berbagai penyebab, terutama dibagi dua, ada tumpul dan tajam. Oke, jadi ada dua penyebabnya gitu ya. Jadi dari tumpul dan tajam. Boleh nggak dok jelasin? Kalau penyebab yang pertama dari tumpul itu kenapa dan lain-lain gitu spesifiknya? Oh baik, kalau misalnya yang tumpul tentu adanya gaya dari luar tubuh. Bisa disebabkan oleh macam-macam seperti benturan dari benda keras, kemudian benturan itu mengakibatkan gaya yang disalurkan oleh tubuh ke ginjal sehingga tidak ada perlukaan atau nggak ada luka yang terbuka, tetapi ginjalnya tetap cedera di dalam. Oh oke. Itu bisa disebabkan karena benturan, bisa disebabkan karena sedang berjalan dalam keadaan yang cepat lalu tiba-tiba berhenti atau bahasanya tuh rapid deceleration. Rapid itu serapid apa sih? Misalnya kita jatuh dari ketinggian, kemudian tiba-tiba dia berhenti karena nabrak lantai. Oh ya oke. Kan itu dari kecepatan tinggi jadi nol gitu velocity-nya, itu rapid deceleration. Itu bisa menyebabkan cedera pada ginjal meskipun nggak ada luka. Nggak ada luka tapi di dalam gitu ya dok ya. Iya. Sama tadi mungkin berarti kayak kecelakaan. Terus apalagi dok mungkin terjatuh. Tadi kan kalau tadi yang mendadak-dadak gitu. Terus ada lagi nggak selain itu? Benturannya ini secara umum bisa karena kekerasan ataupun olahraga yang body contact misalnya. Olahraga body contact bisa menyebabkan cedera ginjal bila gaya yang dialami oleh si pasien cukup besar. Oh, jadi akan ngaruh juga ke ginjal gitu ya. Oke, jadi berarti olahraga kayak mungkin nge-gym dan lain-lain itu bisa kemungkinan enggak? Kalau nge-gym enggak ya, karena kan dia nggak body contact. Maksud saya seperti olahraga kayak karate. Oh, oke. Yang lebih banyak tinju, body contact-nya gitu body ya. contact. Oke. Kalau tadi kan trauma tumpulnya nih, yang penyebab trauma tumpulnya. Tapi kalau trauma tajamnya nih, apa aja penyebabnya dok? Oke, kalau trauma tajam tentunya ada benda tajam ya yang menusuk seperti pisau, kemudian yang lagi rame yang ada pembacokan, itu seperti celurit, segala macam yang bisa masuk ke dalam rongga tubuh. Oke, ini yang kelihatan lah gitu. Yang terakhir paling sering sih peluru pada di daerah-daerah konflik. Biasanya terjadi trauma ginjal tusukan. Jadi kalau trauma tajam nih yang benar-benar lebih kelihatan dan emang langsung tembus lah gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan lebih ke penyebab-penyebabnya, jadi ada dua lah, trauma tumpul dan juga trauma tajam. Menariknya adalah di trauma tumpul mungkin karena ini yang nggak terlihat gitu, penyebab kecelakaan, terus juga jatuh, mungkin ya dok ya, cedera, olahraga yang body contact dan lain-lain. Nah, kalau klasifikasinya nih, kalau tadi kan lebih ke trauma-trauma penyebabnya lah gitu. Tapi kalau misalkan tipe-tipe traumanya gitu atau detail trauma-traumanya itu apa aja sih dok? Oh baik, bila mana kita mau mengklasifikasi trauma ginjal, secara umum itu kita bagi jadi 5. Tentunya ini adalah level teknis dari spesialis yang akan menentukan langkah setelah diagnosis. Trauma ginjal 5 derajat ini yang paling ringan itu kalau misalnya ginjal ini kan ada bagian tanda kutip bahasanya itu dagingnya atau parenkimnya di luarnya doang. Ada bagian itu dan di dalamnya itu ada tempat pengumpulan urin, kencing. Nah, derajat 1 itu kalau misalnya cuma bagian luarnya yang kena dan kurang dari 1 cm kalau nggak salah 1 cm. Kemudian
derajat 2 naik, masih di luar, tapi lebih dalam. Nah, derajat 3 itu kalau udah kena bagian dari pengumpulan urin di dalam ini. Nah, kalau udah kena bagian pengumpulan urin, artinya ada potensi untuk urinnya itu keluar dari ginjal. Kemudian derajat 4 itu apa? Kalau misalnya sudah ada robekan yang cukup dalam, kemudian hampir menembus pecah gitu ginjalnya. Dan yang paling parah adalah derajat 5, itu udah terbagi-bagi ginjalnya dari beberapa bagian, atau bahkan ginjalnya ini sudah terlepas dari pembuluh darah utama. Oke. Jadi spesifikasinya sejauh mana juga ya dari bagian atas, derajat-derajatnya itu yang dokter bilang tadi gitu ya, dari masih yang ringan, mungkin bisa dibilang seperti itu juga, ringan, masih aman, sama yang lumayan berat lah gitu. Betul. Di derajat 5 tadi gitu. Nah, tapi biasanya dari kasus-kasus ini kan kalau kayak trauma tumpul itu kan di dalam ya dok. Betul. Biasanya dari entah itu diagnosisnya atau apa, itu biasanya gimana sih dok mengetahuinya gitu? Mengetahuinya, baik. Jadi dari urologi ini sendiri kan masih bagian bedah, sehingga tata laksana trauma pada kasus urologi tentu sama seperti kasus bedah lainnya, ABCDE, primary survey, kemudian secondary survey. Nah, urologi masuknya di mana? Dimulai dari ABCDE, terutama ketika kita akses bagian C, sirkulasi. Ada nggak hemodinamik nggak stabil? Karena salah satu penyebabnya bisa saja trauma ginjal yang derajat berat. Jadi dari situ kita udah mulai mikir, ketika ada hemodinamik tidak stabil, kemudian dari mekanisme traumanya tadi kita tanya, oh pasien jatuh dari ketinggian, lompat, percobaan bunuh diri dan lain-lain. Itu kita sudah layak mikir ke sana. Dikonfirmasi dengan apa? Pemeriksaan fisik pada secondary survey. Saat kita lihat ternyata di daerah flank atau di daerah bagian samping dan hampir ke belakang dari tubuh ada hematom atau memar, jejas. Nah, jejasnya bisa nggak ada luka atau pakai luka yang tadi di awal. Di situ kita harus langsung mencurigai adanya trauma pada ginjal. Oke, jadi ada pemeriksaan fisik gitu ya, misalnya memar atau spesifik yang bisa kita tahu, oh ini memang diagnosisnya mengarah ke derajat yang mana gitu, atau tingkatan yang ringan atau enggak gitu ya dok ya? Iya. Ada lagi nggak spesifiknya untuk diagnosisnya ini dok, atau dia sudah cukup? Ada, di saat kita memasang kateter dalam primary survey atau adjunct to primary survey, kita akan melihat apakah ada darah pada urinnya. Kemudian pada saat USG fast, itu kita bisa kelihatan apakah ada hematom atau ada memar pada ginjalnya. USG fast itu dia kan dilakukan saat pasien di IGD, kemudian dinilai ada nggak kelainan atau penumpukan cairan pada dinding abdomen, dan sekalian ngelihat ginjalnya juga. Oke, jadi memang spesifik lah gitu ya untuk penanganan yang ini. Nah, kalau tadi kan lebih masih tetap ke pemeriksaan fisik dan lain-lain, tapi kalau pemeriksaan penunjang nih dok, untuk lebih yakin lagi lah gitu tentang si ini, apa aja dok? Pemeriksaan penunjang, baik. Dari pemeriksaan penunjang ini, kalau misalnya kita di IGD ya, di IGD tentu ada level-levelnya, ada di IGD di wilayah yang tidak ada pemeriksaan penunjang yang bagus, atau misalnya ada pemeriksaan penunjang yang canggih, kita harus bedakan. Ada alat-alat seperti misalnya ronsen gitu. Nah, kalau ronsen itu rata-rata di daerah manapun ada. Dan pemeriksaan USG itu rata-rata daerah manapun ada. Kalau yang lebih canggih seperti CT scan, itu hanya ada di rumah sakit tipe B ataupun yang besar di kota besar. Oke, jadi harus spesifik kita ketahui juga ya, supaya tahu lah gitu tempat-tempat mana yang penunjang baik lah gitu tentang si pemeriksaan ini. Tadi kan kalau misalkan dari penyebab juga kelihatan kalau misalkan trauma ini akan ada di beberapa kasus kayak tadi kecelakaan dan lain-lain. Itu yang sehari-hari lah ya dok ya. Nah, tapi dari yang satu ini gitu, kalau misalkan kasus-kasus yang pernah dokter tangani gitu, yang secara nyata dokter tangani itu apa aja sih dok yang bisa diceritain gitu sama teman-teman sejauh ini gitu kasusnya? Baik, yang saya pernah dapat kasusnya itu adalah robekan pada ginjal, trauma tajam terjadi ketika si pasien ini lagi
pulang dari kantor malam-malam, kemudian terjadi pembacokan, datang ke IGD dengan tanda vital atau tekanan darah yang nggak stabil, kemudian lukanya masih berdarah dari punggung bagian belakang samping. Itu saya waktu itu bersama dengan teman-teman dari bedah, sama-sama mengoperasi. Pertama dari bagian bedah waktu itu periksa semuanya, ternyata ada robekan di daerah peritoneum atau selaput pembungkus di rongga perut, dan ternyata asalnya dari juga rongga di belakangnya tempat ginjal berada. Nah, setelah kita lihat ternyata ginjalnya ada robekan meskipun tidak sampai ke dalam tempat pengumpulan kencing tadi. Jadi waktu itu dilakukan penjahitan. Tetapi secara umum kalau misalnya derajatnya itu di bawah 5 pada trauma yang tumpul, itu tidak dilakukan pembedahan. Jadi hanya derajat 5 yang masuk ke dalam tahap pembedahan. Gitu. Atau misalnya derajatnya sih enggak 5, tetapi tensinya turun. Tapi di bagian lain nggak ada masalah. Ini kita harus mikir, berarti apakah kita perlu eksplorasi atau tidak? Di situ kita buka, kita operasi pasiennya. Atau yang terakhir, memang trauma tusuk tajam, itu harus dieksplorasi. Jadi yang melalui bedah itu penyakit di trauma di derajat 5 atau yang tadi di tajam gitu. Berarti kebanyakan malah kasusnya, maksudnya bukan kebanyakan tapi di trauma tumpul itu berarti memang penanganannya tidak di tahap sampai bedah ya dok? Betul. Boleh nggak sih dok dijelasin gitu kira-kira pas penanganannya, mungkin kita nih nggak tahu gitu kan umumnya. Pas trauma tumpul itu kalau misalkan tidak melalui proses bedah berarti gimana sih dok penanganannya yang bisa dijelasin sama teman-teman atau sobat sehat nih? Baik. Jadi kalau trauma ginjal yang nggak tusuk yang trauma atau tumpul, yang masih derajatnya ringan sedang, itu kita hanya bed rest. Apa aja bed rest, kemudian kita harus pantau tekanan darahnya, kesadarannya. Ini dalam catatan yang lain nggak ada masalah ya? Iya. Catatannya yang lain nggak ada masalah. Cuma di bagian itu aja ya? Kalau ginjal toh obatnya hanya berbaring, kemudian nutrisi. Sehingga ginjal itu akan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi emang lebih kepada si perawatan di dalam tubuhnya juga deh, kayak untuk merawat si ginjalnya itu. Iya. Jadi aman ya sebenarnya, maksudnya yang tidak, tapi ini banyak kan ini trauma, apalagi yang trauma tumpul nggak terlihat gitu. Itu mengetahuinya biasanya ada kayak mungkin si pasien merasakan sesuatu gitu. Apalagi kalau trauma tumpul kan nggak kelihatan ya dok. Misalnya kita kecelakaan, ada juga yang menyampaikan aman, nggak apa-apa gitu, dan lain-lain. Biasanya baru mereka sadar dan akhirnya dibawa ke rumah sakit tuh biasanya kenapa dok? Karena biasanya kencing darah. Jadi meskipun kalau derajatnya itu rendah, tapi ketika ada kencing berdarah, pasien tuh langsung khawatir kan? Yep. Kenapa nih saya? Oh iya kemarin kecelakaan, apa gara-gara itu ya? Pasien datang nih. Ternyata pada pemeriksaan sebelumnya miss bahwa ada luka di belakang atau misalnya jejas atau memar gitu. Karena kan kalau pasien itu terbaring, hal yang paling sering dilakukan dokter kan periksa depan ya. Periksa depan, oh aman-aman, pasiennya stabil, pulang. Kadang lupa kita meriksa samping belakang. Gitu sih. Jadinya apa yang membuat pasien itu datang ke rumah sakit waktu derajatnya rendah ada biasanya kencing berdarah. Jadi kalau misalkan kenapa hari ini spesifik ke trauma tumpul, karena mungkin itu yang tidak terlihat ya dok. Maksudnya kalau misalnya trauma tajam kan pastinya ya pasti udah tahu kalau misalnya ada bermasalah. Tapi kalau trauma tumpul tuh kadang pernah soalnya kayak di contoh kayak naik motor terus kayak jatuh cuman kepentok stang motor, sakit doang gitu, tapi mikirnya aman nih, nggak apa-apa gitu mungkin, atau dibawa urut dan lain-lain. Tapi sebenarnya jadinya biasanya rata-rata kencing berdarah. Selain kencing berdarah ada lagi nggak dok yang bisa mereka detect kalau misalkan ini kayaknya ada apa-apa nih gitu, atau gimana, atau sakit kah atau apa gitu? Kalau sakit sih pasti ya, sakit pasti karena kan ada benturan. Kalau hal lain sih itu aja ya. Jadi lebih ke kencing berdarah ya, spesifik aja. Yang orang akan mencurigai ini ada apa-apalah gitu di dalam, baru dibawa ke rumah sakit. Nah sejauh ini ada nggak sih dok yang telat gitu, telat penanganan? Maksudnya mereka mungkin tetap kencing berdarah tapi mereka ngerasa mungkin
gara-gara kemarin, tapi gara-gara kemarinnya nggak dibawa gitu ke rumah sakit, kayak cuman kayak ya udahlah gitu, nggak apa-apa, aman mungkin gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini sedikit menjawab pertanyaan Mbak yang sebelumnya. Kalau apa yang membawa pasien itu ke dokter? Karena kalau ada trauma pada ginjal, ada namanya komplikasi atau jarak pendek, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kalau misalnya tadi yang kita bilang ginjal itu memperbaiki dirinya sendiri. Nah, dalam waktu dekat kencing berdarah bisa terjadi. Dalam waktu sedang misalnya jadi nanah. Jadi kalau bekuan darah itu tadi, kalau jumlahnya besar di dalam rongga ginjal, dia akan bisa terinfeksi bakteri dan jadinya nanah. Sehingga pasien akan datang dalam keadaan demam. Dok, saya demam. Kemarin sekitar 1 bulan ada ditabrak, tapi sih aman. Saya pulang. Pas di rumah baru lama-lama kok demam gitu. Nah, itu adalah komplikasi jangka dari bagian itu ya. Jangka menengah. Itu termasuk penanganan yang telat lah gitu. Iya. Dari mereka untuk telatnya tuh maksudnya mereka terlambat menyadari kalau ini harus dibawa ke rumah sakit. Benar. Gitu. Banyak nggak sih dok yang kayak gitu tapi? Enggak. Kalau banyak sih enggak ya, karena dia kan seperti yang kita tahu persentase trauma ginjal di dalam kasus trauma juga rendah, kemudian trauma yang jadi nanah lebih rendah lagi. Sebenarnya jarang. Cuma pas kejadian akan mengakibatkan parahnya dari trauma itu, kemudian terapinya juga harus sampai antibiotik dalam jangka lama, atau yang paling parah udah bernanah, semuanya harus dibuang ginjalnya. Wow, jadi emang itu udah paling parah lah ya, tapi itu persentasenya sedikit gitu ya, sedikit. Nah, ini mungkin gara-gara telat tadi, itu pengaruhnya nggak sih dok? Ada nggak sih penanganan yang menurut dokter, ya walaupun dokter pasti, karena udah pasti dipercaya gitu, tapi kan pasti ada beberapa kasus yang mungkin dokter mengalami kesulitan nih gitu. Ada nggak sih dok? Ataukah kasus-kasus telat ini juga salah satu kasus yang bikin penanganannya tambah sulit kah? Atau seperti apa? Baik, saya pernah ada kasus yang sulit ya. Berarti kalau pertanyaan kasus sulit itu ada. Jadi kenapa mayoritas dari kasus trauma ginjal ini pengobatannya adalah tidak diapa-apakan, artinya tidak dioperasi ya, hanya diberikan antibiotik, kemudian diberikan suplemen atau nutrisi supaya sembuh sendiri, karena bila mana dilakukan pembedahan itu tinggi resikonya untuk terjadi pengangkatan ginjal. Karena kalau ginjal itu sudah berdarah susah untuk dikontrol, sehingga kita betul-betul memilih kasus mana yang kita akan buka atau kita akan lakukan tindakan pembedahan. Kasus yang paling sulit waktu itu adalah memang terjadi robekan dan penurunan tanda vital dari pasien. Saat dibuka, ya sudah penuh dengan bekuan darah. Di situ kita harus bekerja melawan waktu, buru-buru. Kalau bisa kita kan nggak buang. Nah, pada kasus ini keadaan tensi pasien sudah sangat parah, sehingga kita putuskan untuk kita angkat ginjalnya. Itu. Daripada kita menghabiskan waktu, tidak bisa mengejar kehilangan darah, saat itu kita lakukan pengangkatan ginjal. Jadi emang itu termasuk kasus yang cukup sulit lah gitu ya, karena udah termasuk sangat amat parah juga gitu. Tapi sejauh ini pernah dok ada di kasus ini, atau ini cuman gambaran aja gitu buat sobat sehat di Dokter Talk, atau sebenarnya dokter pernah nanganin yang kayak gini gitu, yang separah ini? Separah ini pernah, pernah. Tapi kalau untuk penanganan yang seharusnya dari trauma ginjal itu kan kita evaluasi dari bagian pembuluh darah utamanya dulu. Nah, tindakan ini sebenarnya itu juga berpacu dengan waktu. Jadi kita tuh harus benar-benar memilih apakah niat kita berusaha untuk membuka, mengangkat, atau berusaha untuk memperbaiki. Wah, ada resikonya juga, ada pilihan resikonya juga ya. Menarik banget tuh, karena spesifiknya gitu bener-bener yang mungkin ya penyebab-penyebabnya karena kita jalanin sehari-hari lah gitu. Awam banget, kemungkinan bisa kita juga bakal tahu lah gitu. Nah,
Kalau tadi kan kasus yang sulit gitu, tapi kalau kasus yang penting atau mungkin unik yang pernah dokter ingat tentang trauma ginjal ini apa? Kira-kira ada nggak? Kalau trauma ya? Oh, ada. Jadi gini, dia kecelakaan, tidak ada luka. Yep. Jadi ada trauma ginjal yang tapi tidak terdiagnosis. Pasien stabil, diurut. Nah, diurut. Waktu itu saya di daerah yang memang kebudayaannya itu kalau ada pegel itu dipijitnya tuh cukup ekstrim sehingga menggunakan siku kemudian lutut. Ya, yang jadi, memijatnya maksudnya. Oke. Terus? Sehingga ternyata itu memperparah dari bekuan darahnya ini. Mungkin tadi ada ginjal yang sudah memperbaiki dirinya, tapi jadi terbuka lagi, kemudian kencingnya pasien jadi parah, kemudian nanti jadi nanah. Datang ke dokter dalam kondisi seperti itu? Dalam kondisi ginjalnya sudah bernanah, kemudian pasiennya sudah demam, dan ujung-ujungnya pada waktu itu adalah dilakukan pengangkatan. Oke. Jadi kebudayaan setempat juga, kasusnya kan unik ya. Iya. Saya nggak ketemu tuh kasus tersebut di daerah ini, nggak ada. Cuma di daerah-daerah tertentu yang kebudayaannya seperti itu ternyata ada. Karena ini ya, apa namanya, kepercayaan tadi lah ya, tadi maksudnya kepercayaan ya tadi banyak banget juga yang mungkin padahal kasus ini harusnya nggak seberat nggak itu ya. Harusnya udah sembuh bahkan kan. Tapi karena di macem-macemin, kayaknya diurut, malah tadi pakai sikut dan lain-lain itu ekstrem lumayan gitu. Urutnya biasanya pakai tangan gitu, jadi akhirnya tuh menambah kasus ini jadi malah tambah lebih parah. Datang ke dokter dalam kondisi yang lebih parah daripada kasus sebelumnya. Tapi mereka ngaku nggak, dok, biasanya ada juga tuh pasien yang kayak agak bandel, enggak dok, enggak gitu biasanya. Atau pas datang tuh dalam kondisi ya memang dok habis diurut dan lain-lain gitu. Oh, itu kan memang pertanyaan standar dari kita kalau nanya sama pasien, apa sih yang terjadi dulu? Itu pertanyaan standar sih. Cuma rata-rata kalau udah parah tuh nggak bohong lagi. Soalnya kan ada juga yang bandel lah gitu biasanya, enggak dok dan lain-lain. Tapi memang kasus ini termasuk kasus yang jarang gitu ya, ada kayak unik lah gitu, karena memang yang harusnya aman, ya tadi mungkin kata dokter masih bisa dirawat dengan aman gitu, derajatnya masih kecil, tapi jadi tambah parah gara-gara diatasi dengan cara yang salah gitu ya dok ya. Ada nggak sih tips-tips nih buat teman-teman atau sobat sehat gitu tentang trauma ginjal ini, siapa tahu supaya yang dekat lah gitu sama mereka, supaya walaupun penyebabnya rata-rata ketidaksengajaan gitu. Tips ya, kalau untuk namanya trauma istilahnya kan musibah ya, kita nggak bisa hindarin. Cuma penting sih untuk mencari pertolongan di tenaga-tenaga kesehatan yang ada di IGD misalnya kalau pasien trauma. Dan tentunya bila mana dari pendengar sekalian ada yang merupakan tenaga kesehatan, untuk lebih aware bahwa ada yang namanya trauma ginjal ini. Dan memang lokasinya kan di samping dan di belakang, sehingga kadang miss, pasiennya stabil, kemudian pasiennya nggak ada keluhan lain, ternyata lupa memeriksa bagian belakangnya gitu. Sedangkan tata laksana dari bedah awalnya harus head to toe, dari kepala sampai kaki, termasuk belakang. Depan belakang semua lah gitu. Semuanya, jadi harus terdetek gitu. Jadi itu harus lebih aware dari tenaga kesehatan saat memeriksa pasien. Jadi bukan hanya pasiennya aja yang walaupun prestasinya sedikit gitu, kesadarannya pasti, karena mereka kalau misalkan udah kenapa-kenapa pasti langsung. Tadi lebih ke tenaga kesehatannya untuk lebih detail lagi gitu ya dok ya, dari depan belakang dan lain-lain. Nah untuk tipsnya itu gitu kan, ada lagi nggak dok yang mau disampaikan yang belum mungkin tersampaikan tentang si trauma ginjal ini buat sobat sehat di rumah? Kalau trauma ginjal ini sendiri sih, saya rasa sudah cukup dalam ya diskusi kita nih ya. Nanti kan ada workshop dan seminar dari bagian SMF Bedah dan Rumah Sakit Ansari Saleh. Di sana kita akan membahas secara jelas apa saja sih hal-hal yang sering ditemukan oleh praktisi kesehatan di IGD ataupun bahkan di rumahnya, di prakteknya sendiri saat pasien itu datang. Dan kita nggak boleh miss, dan kita nggak harus lebih aware terhadap trauma ginjal tadi. Kemudian juga kita akan diajarin penanganan pertama, diagnosis, dan
tata laksana selanjutnya. Oke, ini penting juga buat dokter-dokter atau tenaga kesehatan umum gitu ya, dok, yang perlu tahu ilmu-ilmu yang mungkin mereka nggak ambil di spesialis dan lain-lain, tapi perlu tetap tahu gitu lah, perlu tetap tahu dan lain-lain. Makanya tadi benar kata dokter David, kalau misalkan ada seminar dan workshop yang diadain sama RSUD Muhammad Ansari Saleh, yaitu manajemen and treatment multiple injuries di Jumat sampai dengan Sabtu 8 sampai dengan 9 Desember 2023, yaitu di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin juga. Ini spesifiknya buat tenaga kesehatan ya, dok ya. Iya. Spesifik tadi trauma ginjal, trauma-trauma lain juga mungkin, dan bisa nanti hubungi di kontak personnya di Laili di 087738522073 sama di Instagramnya di @smfbedahansal. Jadi boleh nanya-nanya ke situ, range-nya tadi bisa hubungin kemana, bayarnya bla 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 dan lain-lain. Apalagi buat tenaga kesehatan tadi ya, dok ya. Kalau yang kita bahas mungkin masih sedikit gitu ya, dok ya, spesifiknya nanti di sana gitu, yang kasus-kasus yang bener-bener banyak jalan dan lain-lain gitu. Thank you sekali lagi Dr. David udah sharing. Sama-sama, Semoga ini juga bisa banyak berdampak juga wawasannya untuk teman-teman atau sahabat sehat yang nonton Dr. Talk hari ini. Biar kita terus belajar setiap hari gitu teman-teman. Walaupun kayak aduh nggak paham nih, nggak apa-apa. Kita belajar dulu, nanti siapa tahu di sekitar kita tahu apa yang bisa kita sampaikan, bisa kita sharing juga. Thank you sekali lagi dokter, sehat-sehat terus. Sampai ketemu, mungkin nanti ngobrol-ngobrol yang lain. Dan teman-teman thank you banget yang udah nonton Dr. Talk. Bye-bye.